Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Harimau Jawa adalah subspesies harimau khas di Pulau Jawa. Biasanya, harimau Jawa jantan memiliki berat 100 kg hingga 140 kg. Sedangkan harimau betina 75 kg hingga 115 kg. Untuk ukuran harimau di benua Asia, harimau Jawa termasuk kecil apabila dibandingkan dengan harimau jenis lainnya. Halo Kuiperian dan sahabat LIPI. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah melihat harimau Jawa? Pasti nggak ada ya. Kakak juga belum pernah melihat harimau Jawa. Paling cuman bisa lihat dari dokumentasi kayak tayangan yang tadi. Karena pada kenyataannya, harimau Jawa sudah dinyatakan punah sejak tahun 1980-an. Sedih banget ya. Satu spesies bisa benar-benar punah kayak gitu. Kok bisa sih? Oh iya, hampir lupa. Sebelum mencari tahu kenapa harimau Jawa bisa punah, kakak akan kenalin dulu siapa diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Amir Hamidi. Kakak adalah peneliti herpetofauna di Pusat Penelitian Biologi Bidang Zoologi LIPI. Wah, apaan tuh peneliti herpetofauna? Kok namanya susah banget disebut ya? Tenang, kakak akan jelasin apa itu herpetofauna. Herpetofauna berasal dari kata herpeton, yaitu kelompok hewan yang berasal dari kelas reptil dan kelas amfibi. Ilmunya sendiri disebut sebagai herpetologi. Terus, udah tahu kayak gitu, ngapain ngurusin harimau Jawa yang sudah punah? Iya sih, memang konsentrasi kakak mempelajari hewan reptil dan amfibi. Tapi, hal itu nggak mengurangi semangat kakak buat peduli dan menjaga kelestarian hewan jenis lain, apalagi yang sudah terancam punah. Kuiperian dan sahabat LIPI harus tahu banget dong. Sekarang sekitar 1 juta spesies sudah terancam punah, seperti orangutan, komodo, penyu, terenggiling, dan rangkong gading. Jadi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan satwa-satwa tersebut terancam punah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ternyata ada banyak hal yang menyebabkan satwa di Indonesia punah. Beberapa di antaranya adalah perburuan langsung, eksploitasi yang berlebihan, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Pertama, perburuan langsung. Perburuan langsung terjadi karena biasanya satwa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jula badak, kulit harimau, dan gading contohnya. Selain nilai ekonomi, ada juga manusia yang berburu hanya untuk kesenangan pribadi. Yang kedua adalah eksploitasi terhadap hewan. Kamu pasti pernah lihat topeng monyet dan sirkus keliling. Itulah contoh eksploitasi terhadap hewan yang dilakukan untuk mengambil kesenangan semata. Dan eksploitasi ini masih banyak terjadi di sekitar kita. Penyebab ketiga adalah perusakan habitat. Manusia memiliki kecenderungan merusak habitat satwa untuk kebutuhan industri dan urban, yaitu membuka lahan kebun atau pertanian, pertambangan, dan sebagainya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap satwa tersebut. Pada akhirnya, rusaknya habitat ini membuat satwa terancam punah. Penyebab yang terakhir adalah perubahan iklim. Wah, kenapa ya perubahan iklim juga mengancam kepunahan satwa? Kuiperian dan sahabat LIPI harus tahu, pada tahun 1980-an, akibat perubahan iklim, muncul penyakit bernama Chytridiomycosis, yakni infeksi jamur Batrachochytrium dendrobatidis yang menyerang satwa amfibi. Penyakit ini menyebabkan kepunahan massal sebanyak 500 spesies amfibi di dunia dan terus mengakibatkan penurunan populasi amfibi secara signifikan. Bahkan, peneliti di dunia memperkirakan 10-20 tahun ke depan masih akan banyak spesies yang punah karena penyakit ini. Duh, bahaya banget ya.
semakin lama populasi hewan semakin terancam punah. Padahal, harusnya mereka tetap dilestarikan. Mungkin Kuiperian dan sahabat LIPI penasaran, kenapa sih dari tadi kakak rewel ngomongin kepunahan satwa? Kenapa kita harus repot-repot melestarikan mereka? Sama seperti setiap makhluk hidup lainnya. Masing-masing satwa memiliki peran ekologi yang membantu menyeimbangkan kehidupan di bumi. Kalau mereka punah, maka tidak ada yang bisa mengisi peran mereka. Alhasil, kehidupan di bumi jadi tidak seimbang. Sekarang kita bisa lihat contohnya. Misalnya sawah, media buatan yang dibuat oleh manusia. Di sawah, kita bisa menemukan ular dan tikus yang memiliki peran ekologi. Atau mungkin kalian familiar dengan rantai makanan. Keberadaan tikus dan ular, ataupun hewan lain yang berada di sawah, menjadi sebuah rantai makanan yang normal. Dan kalau salah satu rantai makanan putus, maka mengganggu kerja rantai makanan keseluruhannya. Bayangkan kalau ular terus dibunuh, bisa jadi kita sulit makan nasi. Karena petani selalu gagal memanen padinya. Kalau kamu perhatikan, ular itu sama seperti harimau, komodo, orangutan, dan hewan-hewan terancam punah lainnya. Makanya, penting kan melestarikan satwa? Tanpa mereka, keseimbangan kehidupan akan terganggu. Ujung-ujungnya, sudah pasti manusia juga ikut dirugikan. Nah, Kuiperian dan sahabat LIPI, karena melestarikan satwa itu penting, makanya Kak Amir tertarik untuk menjadi seorang peneliti herpetofauna. Kakak ingin membantu mencegah adanya kepunahan baik yang disebabkan oleh manusia ataupun alam. Salah satu tugas kakak sebagai peneliti herpetofauna adalah mempelajari berbagai jenis herpetofauna lebih dalam. Misalnya kemarin, kakak baru saja ke Pulau Sumba untuk eksplorasi keanekaragaman fauna. Di sana, kakak menemukan ular berbisa yang memiliki potensi untuk menjadi bahan obat-obatan. Yang lebih menarik lagi, profesi peneliti herpetofauna juga ada hubungannya dengan pelestarian satwa. Berarti kalian tahu kan apa pekerjaan kakak? Betul, tugas lain yang kakak kerjakan adalah bekerja sama dengan CITES, yaitu konvensi internasional yang mengawasi dan mengatur perdagangan flora dan fauna, guna mencegah kepunahan. Melalui CITES ini, pemanfaatan flora dan fauna akan diatur dan dikontrol secara internasional. Sehingga, tidak sembarangan flora fauna kita bisa dieksploitasi dan diperdagangkan. Hal ini untuk menjamin flora dan fauna kita tetap lestari di alamnya. Bagaimana? Kuiperian dan sahabat LIPI tertarik nggak menjadi peneliti seperti kakak? Menjadi peneliti itu nggak selalu diem di dalam laboratorium saja. Justru kita bisa menjelajahi dunia secara langsung. Seperti melihat permasalahan tentang pelestarian satwa. Kamu juga bisa jadi seperti kakak. Coba deh, kamu semakin giat belajar biologi dan geografi untuk mendalami soal satwa dan sebarannya, serta cara melestarikannya supaya tidak ada yang punah lagi. Tetap semangat belajar! Hai Kuiperian, kamu pernah dengar kan tentang perubahan iklim? Itu loh perubahan drastis kondisi di bumi yang menyebabkan banyak bencana, seperti banjir, mencairnya es di kutub selatan, suhu bumi yang semakin panas, dan masih banyak lagi. Emangnya perubahan iklim itu karena apa sih? Perubahan iklim disebabkan karena kenaikan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari kita, seperti polusi dari kendaraan, pemakaian listrik, dan lain-lain. Perubahan iklim ini nggak boleh dibiarin loh Kuiperian dan sahabat LIPI. Lihat nih, kenaikan gas karbon dioksida sudah membawa perubahan yang buruk bagi laut loh. Salah satunya adalah terjadinya pengasaman air laut. Sebentar, emangnya iya ya? Kok kelihatannya lautnya baik-baik aja tuh? Mungkin emang nggak kelihatan secara kasat mata ya, tapi perubahan iklim itu bahaya banget. Dampaknya sudah sangat besar terhadap kehidupan di laut loh. Halo Kuiperian dan sahabat LIPI, nama kakak Intan Suci Nurhati. Kakak adalah peneliti paleoceanografi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tenang, jangan bingung. Pasti kalian belum familiar ya sama kata paleoceanografi.
Artinya adalah ilmu yang mempelajari perubahan yang terjadi pada laut kita. Ya, semacam kayak detektif gitu, nyari tahu zaman dulu kayak gimana dan apa aja yang udah berubah. Nah, karena kakak tertarik banget sama kehidupan di laut, kakak melakukan penelitian tentang keasaman air laut nih. Ternyata air laut di dunia semakin asam. Terus, kenapa kalau semakin asam? Kuperian dan sahabat LIPI tahu nggak dampaknya? Air laut yang semakin asam berdampak buruk pada kehidupan di laut, termasuk biota yang terbuat dari kapur seperti terumbu karang dan yang bercangkang seperti lobster dan kerang dan sebagainya. Emangnya seburuk apa sih dampak bagi mereka? Yuk kita simak. Terumbu karang dan binatang yang memiliki cangkang akan mengalami kesulitan untuk berkembang di dalam air laut yang semakin asam. Contohnya, terumbu karang yang ada di Kepulauan Seribu. Selama 30 tahun yang lampau, mereka tumbuh dengan kondisi yang kurang baik. Ya, mereka tetap tumbuh jangkung sih, tapi dengan kerangka yang lebih rapuh. Seperti manusia dengan steroid atau hormon yang berlebih, tapi mengalami osteoporosis atau keropos tulangnya. Kalau terumbu karang rapuh, ia nggak bisa menjadi rumah yang aman untuk ikan-ikan yang kecil. Bahaya banget kan efek dari perubahan iklim ini? Nah, Kuperian dan sahabat LIPI mesti tahu nih, Indonesia itu pusatnya terumbu karang dunia. Kita punya spesies terbanyak dibandingkan negara lainnya. Contohnya di Raja Ampat aja kita punya 437 spesies. Banyak kan? Ini merupakan kekayaan alam yang perlu kita jaga dan lestarikan. Karena kalau enggak, nanti kehidupan laut Indonesia bisa kayak cuplikan animasi tadi. Terumbu karangnya tumbuh secara abnormal. Nah, makanya kita perlu memonitor dan mengukur tingkat keasaman atau pH di laut Indonesia. Data ini kita butuhkan untuk mengurangi dampak pengasaman laut bagi terumbu karang. Selain diukur di laboratorium, ada loh satu cara unik yang bisa membantu kita melihat perubahan keasaman laut. Bahkan pada waktu lampau yang dulu banget pas kita nggak punya alat secanggih sekarang. Kuperian dan sahabat LIPI ada yang tahu nggak? Yap, bener banget. Jawabannya adalah terumbu karang. Ayo, kamu mikirnya terumbu karang itu apa sih? Batu ya? Bukan tahu. Terumbu karang itu hewan yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Dia punya mulut dan juga punya tangan atau tentakel. Uniknya, dia tumbuh dengan menimbun kalsium karbonat yang terlihat seperti kapur. Nah, dari kapur ini, terumbu karang bisa merekam jejak perubahan laut termasuk kondisi keasaman laut di masa lampau. Komposisi kimia dari kalsium karbonat dapat menunjukkan seberapa asam air laut dari masa ke masa. Terumbu karang bahkan bisa nunjukin keasaman air laut pada saat kamu baru lahir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk mencegah dan mengurangi dampak dari pengasaman laut? Salah satu hal yang paling memungkinkan yang dapat kita lakukan adalah jangan buang sampah atau limbah sembarangan, apalagi ke laut. Penggunaan listrik juga ngaruh. Kita harus sering-sering menghemat listrik. Kalau nggak butuh banget nyalain lampu atau AC ya jangan dinyalain ya. Terus kita juga harus kurang-kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin sedikit mobil dan motor berlalu lalang, semakin sedikit tingkat polusinya. Dan juga kita harus membangun konservasi lamun yang berperan untuk mengontrol tingkat keasaman laut di sekitarnya. Kuperian dan sahabat LIPI, segala proses penelitian yang saya lakukan adalah bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan. Kalau terumbu karangnya hidup terancam aja belum menyerah, masa sih kita manusia tidak melakukan apa-apa? Kakak yakin masih banyak Kuperian dan sahabat LIPI yang peduli lingkungan dan ingin tahu lebih lanjut atau bahkan tertarik menjadi peneliti seperti kakak. Kita dapat menjawab isu-isu relevan bagi masyarakat, salah satunya perubahan iklim. FYI, menjadi peneliti itu nggak cuma diem jadi nerd di lab loh, nggak kayak semedi gitu. Ada banyak aktivitas yang seru, kita bisa menjadi bolang di lapangan, science communicator bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, atau ngobrol bareng Kuperian dan sahabat LIPI yang cerdas-cerdas ini. Nah, ayo dari sekarang kamu yang rajin belajar ya. Kalau mau jadi paleoceanographer, kamu perlu menseriusi mata pelajaran MIPA seperti biologi dan kimia.
Dulu waktu sekolah, kakak sempat bertanya, apa sih manfaat ilmu MIPA dalam menjawab isu-isu kekinian? Taunya kalau kita fokus, ada banyak banget loh manfaatnya. Nah, kakak sekarang menjadi peneliti yang berperan sebagai lead dan contributing author untuk Sixth Assessment Report-nya Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu badan PBB yang memberikan update terkait status perubahan iklim dan bagaimana kita beradaptasi dan menurunkan laju kenaikan gas rumah kaca bagi masyarakat dan policy maker di seluruh dunia. Yang namanya belajar pasti selalu ada manfaatnya. Semangat terus ya Cooperian dan sahabat LIPI. Dah. It's always a good day for a new day. Istilah ini berlaku pada kehidupan di Pulau Simelu yang terletak di barat Pulau Sumatera, Indonesia. Lihat saja, matahari bersinar terang, udara segar menyapu daun-daun hijau, dan binatang-binatang menghiasi pemandangan setempat. Anggota masyarakat pun bersemangat memulai aktivitas mereka. Ada yang menjala ikan, ada yang berkebun, ada juga anak-anak yang bersiap untuk berangkat sekolah. Sisanya sibuk dengan usaha masing-masing. Tapi sebelum mereka mulai beraktivitas, suara teriakan tiba-tiba muncul begitu saja. Sangat mengagetkan. Tsunami seketika datang menyapu tanah Simelu. Waduh, Cooperian dan sahabat LIPI, serem juga ya kalau tsunami tiba-tiba menghantam daerah di mana kita tinggal. Apalagi tsunami kan datangnya tiba-tiba. Kalau kita nggak sadar ada tsunami, jangan sampai deh. Tapi kalau kita balik ke cuplikan di awal, kok bisa ya masyarakat berbondong-bondong mendaki bukit sampai mereka pun selamat dari bencana tsunami. Menakjubkan ya. Don't be confused, nothing is impossible. Saya Pak Heri Yogaswara, seorang antropolog yang belajar ilmu kependudukan, akan memberitahumu jawabannya. Ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika penduduk, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, termasuk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Itu artinya, ilmu kependudukan nggak serta-merta berbicara mengenai dinamika penduduk saja, melainkan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupannya, setiap penduduk pasti membangun hubungan dengan lingkungannya. Hubungan antara penduduk dan lingkungan ini disebut ekologi manusia. Salah satu kajian dari ekologi manusia adalah pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Ayo, kamu tahu nggak? Apa itu pengetahuan lokal? Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan khas milik suatu masyarakat yang telah berkembang lama atau membudaya. Nah, pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan telah teruji dalam keseharian masyarakat. Contohnya, penyebutan kata smong di Simelu ketika tsunami hendak datang. Tunggu. Smong itu apa ya? Untuk mengetahuinya, yuk kita kilas balik saat tsunami hendak menghantam desa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang merupakan negara rawan bencana, khususnya tsunami. Salah satu daerah yang terkena dampak adalah Pulau Simelu yang terletak di sebelah barat Sumatera. Pada tahun 1907, tsunami menghantam dan meluluh lantakan Pulau Simelu hingga menyebabkan korban jiwa lebih dari setengah jumlah penduduk saat itu. Kemudian, pada 26 Desember 2004, tsunami dahsyat terjadi serentak di 14 negara, termasuk Indonesia, hingga menelan kurang lebih 250.000 korban jiwa. Simelu menjadi salah satu daerah yang juga terkena dampak tsunami. Tapi ada yang berbeda. Meskipun ratusan rumah penduduk di Simelu hancur dan rata dengan tanah, bagaikan mukjizat, korban jiwa yang dilaporkan meninggal kurang dari 10. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan tragedi tsunami sebelumnya. Kok bisa ya? Ya, benar sekali.
pengetahuan lokal akan smog telah menjadi pelajaran hidup bagi masyarakat Simelu sejak tsunami pertama pada 1907 hingga mampu menyelamatkan mereka pada 2004. Tapi sekali lagi, apa itu smog? Selama ini, kita memang mengenal kata tsunami yang berasal dari bahasa Jepang. Tapi, di Simelu, bencana tsunami nyatanya disebut dengan istilah smog. Kata ini berasal dari salah satu rumpun bahasa di Simelu yang disampaikan secara turun-temurun berdasarkan adat tutur, pengetahuan lokal, serta cerita budaya dan seni. Dengan kata lain, kata smog ini telah menjadi salah satu bentuk pengetahuan lokal penduduk setempat. Nah, pengetahuan lokal akan smog inilah yang membuat para penduduk selamat. Jadi, saat tsunami hendak menyapu desa, rakyat Simelu yang tinggal hanya beberapa meter dari tepi laut langsung menyelamatkan diri ke bukit sambil berteriak, "Smog! Smog!" Semua yang mendengar paham, mengikutinya, dan jadi selamat deh. Tapi Kuiperian dan sahabat LIPI, pengetahuan lokal masyarakat Simelu mengenai smog ini sayangnya mengalami pasang surut. Pengetahuan lokal mengenai smog sempat meredup setelah 1907 dan kembali menguat sejak 2004. Bukan hanya itu, tahukah kamu, nggak semua pengetahuan lokal bisa dijelaskan secara ilmiah dan digunakan sebagai pengelolaan bencana seperti smog. Ada juga pengetahuan lokal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah maupun digunakan untuk pengelolaan bencana. Bahkan ada juga loh pengetahuan lokal yang bisa dijelaskan secara ilmiah tapi tidak dapat digunakan dalam pengelolaan bencana. Atau sebaliknya, bisa digunakan tapi tidak dapat dijelaskan. Waduh, bingung juga ya kalau begitu. Makanya, peran peneliti seperti Pak Heri sangat penting untuk mempelajari semuanya. Jadi, kita bisa mendapatkan pengetahuan lokal sekaligus mengapresiasi pengetahuan lokal itu sendiri. Nah, kamu juga bisa loh memulai karir sebagai seorang peneliti dari bangku sekolah. Nggak usah jauh-jauh meneliti daerah seperti Simelu. Coba perhatikan sekelilingmu, apakah ada pengetahuan lokal yang masih hidup. Selamat meneliti, nanti Kuiperian dan sahabat LIPI kasih tahu temuannya ke Pak Heri ya. Dadah!